Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hafiz Al-Ghifari. Nomor induk mahasiswa saya 231511071. Saya dari home base kelas Malam B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang presentasi atom, yang dimana presentasi atom ini ada dibagi tiga, yakni struktur atom, tingkatan atom, dan elektrovalensi atom. Sebelumnya, jika ada omongan yang salah tentang pemikiran saya, mohon untuk dimaafkan, saya juga masih belajar. Oke, langsung saja ke inti pembahasannya, yakni ke struktur atom. Nah, sebelum lanjut ke struktur atom, kita harus mengenali dulu tentang atomnya tersebut dari beberapa teori. Saya mengambil dua teori saja, yakni menurut atom Demokritus dan atom Dalton. Menurut atom Demokritus, semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, itu yang disebut dengan atomos. Itu menurut si Demokritus. Tetapi berbeda lagi. Tapi bukan berbeda lagi, tapi ada beberapa kesamaan dari teori atom Dalton yang agak terkenal teorinya tersebut. Ya, ini nomor satu, unsur ini terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Itu yang disebut atom. Nah, nomor dua yaitu atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Dan nomor tiga itu atom dari suatu unsur adalah identik. Nah, nomor empat, senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, untuk atom tersebut saya lebih ingat ke poin nomor 1 dan 2, yakni unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, itu yang disebut atom, dan nomor 2 itu atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Itu yang saya ingat. Ini pelajaran waktu saya SMP. Saya ingat ini. Nah, jadi atom itu adalah suatu partikel yang sudah dibagi lagi dan tidak dapat dimusnahkan. Itu atom. Nah, kita lanjut langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu struktur atom. Nah, untuk struktur atom, ini udah dijelaskan ya, atom adalah unit dasar dari materi. Nah, ini untuk strukturnya. Ini adalah struktur yang paling kecil dari unsur kimia, masih mempertahankan sifat-sifat kimia unsur tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman definisinya. Kita lanjut ke struktur atom. Nah, untuk struktur atom ini terdiri dari satu ya, pertamanya itu ya. Untuk atomnya ini ada inti atom dan juga luar inti atom. Nah, untuk inti atomnya tersebut juga itu dibagi dua lagi, yaitu proton dan neutron. Nah, sedangkan proton ini bermuatan positif dan neutron ini bermuatan tidak bermuatan atau alias netral. Nah, untuk satu proton ini bermuatan 1 unit massa atom, dan sedangkan satu neutron bermassa 1 unit massa atom juga. Nah, untuk yang di luar atau eksternalnya atom, ya ini adalah elektron. Nah, untuk elektron tersebut memiliki muatan negatif berbanding terbalik dengan proton. Nah, untuk elektron ini
memiliki bermuatan negatif dan bergerak mengorbit sekitar inti atom. Jadi dia itu seperti halnya bulan mengelilingi bumi. Itu analoginya. Dan untuk elektron memiliki massa jauh lebih kecil dibandingkan proton dan neutron. Nah, seperti itu kurang lebih. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang belepotan. Nah, kita lanjut aja ya. Intinya itu proton itu bermuatan positif yang mempunyai massa 1 UMA dan neutron ini juga mempunyai massa juga 1 UMA, sekitar UMA atau 1 unit massa atom, dan elektron ini memiliki massa lebih kecil daripada proton dan neutron seperti itu. Dan elektron ini mengelilingi inti atom. Seperti itu teman-teman. Intinya. Nah, untuk tingkatan atom sendiri itu ada 5 konsep penting. Yakni yang pertama yaitu inti atom. Nah, inti atom ini adalah terdiri dari proton dan neutron seperti yang saya jelaskan tadi. Proton memiliki muatan positif sementara neutron tidak ada memiliki muatan. Nah, seperti itu. Nah, kulitnya ya ini elektron mengorbit inti jalur atau orbit tertentu, juga dikenal sebagai kulit elektron. Setiap kulit elektron memiliki energi yang berbeda dan mampu menampung sejumlah elektron tertentu. Ini juga sudah jelaskan tadi seperti itu. Jadi elektron ini berada di eksternalnya inti atom. Si atomnya mengorbit atom seperti itu. Kita lanjut saja ke nomor atom. Nah, nomor atom itu adalah suatu unsur yang ditentukan oleh jumlah proton di inti atom. Ini juga menentukan identitas kimia unsur tersebut. Dan yang ke berapa ya ini? 1, 2, 3. Dan yang keempat, kelima yaitu isotop. Isotop adalah variasi dari suatu unsur yang memiliki jumlah neutron yang berada di inti atom. Ini menyebabkan perbedaan massa isotop yang terkait dari unsur tersebut. Dan yang terakhir adalah model atom. Nah, untuk model atom tersebut terdapat beberapa model atom yang digunakan untuk menggambar struktur atom, termasuk model Bohr, model orbital, dan model mekanika kuantum. Nah, ada yang menarik nih dari poin ini. Ini adalah mekanika kuantum yang sekarang lagi digencarkan untuk membuat komputer mekanika kuantum. Tapi saya tidak akan menjelaskan tentang mekanika kuantum karena keilmuan saya juga masih sedikit. Seperti itu tentang kimia. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya yaitu elektrovalensi. Elektron valensi. Nah, elektron valensi, nah ini salah nih penulisannya. Nah, elektron valensi ini adalah elektron pada kelopak terluar yang terhubung dengan suatu atom dan dapat berpartisipasi membentukkan ikatan kimia jika kelopak terluar belum penuh. Nah, terus yang nomor 2 itu, poin nomor 2, jumlah elektron valensi suatu unsur dapat ditentukan berdasarkan golongan tabel periodik, di mana unsur tersebut dikategorikan selain golongan 3 ada 12 logam transmisi. Nah, nanti kita akan saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel periodik. Dan nomor 3, jumlah elektron valensi suatu atom ditentukan berdasarkan elektron yang terdapat pada kulit terluar dari konfigurasi elektron atom tersebut. Oke, langsung saja. Nah, ini cara mencari valensi dengan tabel unsur. Nah, ini kita contohkan untuk 18 AR. Kenapa valensi 8 dan ada di golongan 8A. Nah, karena yang ini dari hidrogen, litium, natrium itu ke bawah ini adalah
yang disebut periode. Nah, dari hidrogen sampai He ini itu yang disebut golongan. Nah, kenapa? Nah, kita cari dulu kenapa ini itu masuk ke golongan valensi 8 dan golongan 8A. Karena si AR ini berada di masuk di periode masuk di golongan 8 ya. Kita masuknya ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Valensi 8. Dan untuk A-nya ini karena ada di periode ini. Masuklah ke golongan 8A seperti itu kurang lebih. Nah, untuk kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya yaitu elektron valensi. Contohnya, ya ini adalah saya mengambil contoh hidrogen. Nah, untuk hidrogen ini ada nomornya yaitu nomor atom H adalah 1 ya, yang berarti adalah 1 elektron. Nah, dan elektron valensi H adalah 1 karena itu adalah satu-satunya elektron yang berada di kulit terluar kulit pertama. Dan yang nomor 2 itu adalah helium. Helium adalah nomor atom He itu ada 2, H dan E, yang berarti ada 2 elektron. Nah, elektron valensinya itu ada 2 karena kedua elektron ini berada di kulit terluar dan kulit pertama. Begitu teman-teman. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada beberapa kata yang ambigu yang tidak bisa dimengerti, tapi saya harap perkataan saya ini bisa dimengerti oleh teman-teman. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.